Pak. Berapa ini, Mas? 20.000, Pak. 20.000. Ini, Mas. Pak, palsu uangnya, Pak. Ah. Ya Allah, semoga hari ini saya mendapatkan rezekimu ya Allah. Karena saya ada niat untuk membawa istri saya ke dokter ya Allah. Limpahkanlah saya ya Allah, mudahkanlah. Amin. Pak. Ya Bu nih. Tehnya diminum dulu, Pak. Ya Bu. Aduh, hati-hati Bu. Aduh, Ibu kan lagi sakit. Nggak apa-apa, Pak. Yaudah. Oh iya, Saya minum. Pak. Ya. Sepertinya beras kita sudah hampir habis, Pak. Ya, sabar ya Bu ya. Nanti ini kan Bapak dapat gaji mingguan. Iya. Nah, nanti setelah itu Bapak beli beras sama berobat Ibu. Ibu kan masih belum sembuh. Tapi sebentar lagi juga Ibu bakalan sembuh, Pak. Setelah minum obat Ibu beli dari warung. Ibu bakalan sembuh kok. Ya sudah, kalau begitu Ibu istirahat saja dulu. Kalau begitu Bapak berangkat kerja ya Bu? Iya, Pak. Bapak hati-hati di jalannya, Pak. Iya. Dan juga hati-hati Bapak di tempat kerja ya. Ya, Ibu juga ya. Iya, Pak. Sebelum itu Ibu naik dulu dah. Iya. Hati-hati ya Bu ya. Iya sudah, Pak. Kalau begitu Bapak pamit ya Bu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, Pak. Iya Bu. Sebelah mana, Syekh? Oh, ini dia. Tuh, kiri tuh. Yang ini, Syekh? Iya, ini Wah, tuh. Masya Allah. Tanahnya sih luas ya, Syekh. Iya, tapi kan rumah... agak merinding ya, Syekh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Syekh. Ini dia, Syekh. Ini masih banyak rumput liarnya nih, Syekh. Kita mau bikin lapangan bola. Masya Allah, ini kalau dari lihat ukurannya sih luas ya, Syekh. Nah, tapi kan harus dibersihin dulu. Maka Iya, nanti bener, Syekh. habis ini kita langsung cari tukang. Tukang buat bersih-bersih. Kalau ya, antum Syekh? yang mau bersihin sendiri boleh, justru jangan, pakai Syekh. hemat. Sekarang gini, karena udah lihat tuh kan, tuh Iya, banyak Syekh. rumputnya kan. Iya, benar. Nah, Syekh. banyak rumputnya tuh banyak banget rumput. Rumput ya, liar lagi. Aduh, liar lagi memang. Astagfirullahaladzim. Harus ditebang itu lehernya. Tertebang itu ininya. Ya. Syekh, biar Kita- dia nggak liar lagi, mending saya kasih tausiah dulu sama tanamannya. Iya. Biar atau bacain Yasin biar mati semua total. Astagfirullahaladzim. Ya udah, Syekh. Ya udah, ayo. Kita cari tukang buat Cari, bersih-bersih ayo. dulu yuk, Syekh. Sahabat RTV, ikutin kita terus ya. Kita mau cari tukang buat bersih-bersihin rumahnya Syekh yang baru. Masya Allah. Mari. Alhamdulillah ya, Syekh. Sekarang udah beli tanah, mau ngebangun rumah. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya ikut senang, Syekh. Senang tapi gak boleh berlebihan. Kenapa? Karena Kenapa kita tuh, Syekh? tidak boleh memperbagus rumah kita di dunia lalu lupa dengan rumah kita di akhirat. Maksudnya gimana tuh, Syekh? Nah, maksudnya dunia itu harus di tangan, tidak boleh masuk ke dalam hati. Iya. Sebagai hambanya Allah, dunia itu tidak boleh melekat di tangan akan tetapi di hati kita. Iya, Syekh. Maka harus selalu ingat akhirat dan ingat Allah.
Nah, Rumah kita di dunia bagus dan indah, tapi rumah kita di akhirat nggak punya. Apa manfaatnya? Surga seluas langit dan bumi dan kita tidak punya tempat di situ. Apa manfaat surga segitu luas? Kita tidak punya tempat di dalamnya. Iya sih. Terus cara membangun rumah di akhirat itu kayak gimana tuh, Syekh? Nah, cara membangun rumah di akhirat adalah mendekatkan diri kepada yang pemilik rumah dan pemilik surga subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya membangun rumah di sana? Nah, itu dia, Pertama, sholat 12 rakaat, sunnah qabliyah ba'diyah yang dianjurkan, yang ditekankan oleh Nabi SAW. Yang kedua, dengan membangun rumah Allah di bumi, masjid. Man bana lillahi masjidan, hadis dari Nabi, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid di muka bumi karena Allah, Allah bangunkannya untuknya rumah di dalam surga. Masya Allah. Terus ketiga, membaca surat Qul huwallahu ahad sampai di khatam 10 kali. 10 kali dalam satu bacaan gitu, Syekh? Iya, 10 kali. Surat Qul huwallahu ahad dibaca sampai 10 kali. Allah akan bangunkan untuknya istana di dalam surga. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau. Ayo kerja hari ini. Gajian. Ayo, cepetan. Pak Sarip, hari ini gajian Pak Sarip. Nah, nih gaji, ya. Oke. Pak Sandi, gaji hari ini. Ya Pak ya. Ya. Pak Tejo. Gaji buat Bapak ya. Makasih, Bos. Pak Suryadi. Saya. Ini Pak, gaji buat ini. Alhamdulillah, hari ini saya bisa berobat. Alhamdulillah. Dan di rumah untuk beli beras, Pak. Iya, oke, siap. Makasih, Pak Mandor. Sama. Mari, Pak Mandor. Mari. Hari ini kita bisa nerima gaji. Ribuan. Alhamdulillah, Kalau gitu sekarang Kita kita warteg, makan, perlu perut. Tangki pulin dulu. Us. Kosong banget nih tadi belum makan. Ayo, teman. Ayo, deh, kita makan deh. Enak nih, Kita Kek. hari ini dapat upah Iya, Kek. mingguan. Alhamdulillah, Kek. Jadi kita bisa beli Bener. beras Iya, ya. alhamdulillah, Kek. Kek, Iya. Mas, Kek. Ya. Mas, seneng, Mas. Bang, pesen dong. Bungkus, Bang. Ya. Saya Oke, juga Ya. 1 bungkus pakai ayam. 1 bungkus lagi pakai tempe saja. Kalau saya pakai kikil sama sayur tahu tuh, Bang ya. Sama terong, Bang ya, terong ya. Alhamdulillah, Kek, habis gajian, Kek. Iya. Kita makan enak nih, Kek, hari ini, Kek. Alhamdulillah. Ya. Ya. Berapa ini, Mas? 20.000. Ini, Mas. Pak, palsu uangnya, Pak. Ah. Mas, itu bukan uang palsu. Saya baru ngambil dari amplop saya gajian mingguan ini loh. Ini palsu, Pak. Coba saya lihat. Astagfirullahaladzim. Oke, yaudah, Kak, kalau gitu pakai duit saya, Kek ya. Saya bayar, Kek ya. Gak usah, Mas. Gak usah, terima kasih. Gak Nggak usah. apa-apa, Kek. Gak usah. Nggak apa-apa, Kek, saya bayar, Gak usah. Kek. Biar Kakek nanti kasihan, Kek. nanti kita ke mandor saja ya. Ya udahlah kalau gitu. Ayo. Ya udah, saya berapa, Mas? Masnya 10.000. Oke. Saya bayar, Mas ya. Alhamdulillah duit saya Ini asli. asli, Mas. Ya. Kok tega Yuk, ya. makasih, Bang. Makasih ya, Mas. Yuk. Yuk, Makasih, Pak. yuk Mas. Masih saya, Bang. Oh iya, ini nasinya, Mas. Oh iya. Masih, Bang ya. Ya, sama-sama. Oke. Yuk, ayo, Bang. Kita susul mandornya, Mas. Ayo, Be. Mudah-mudahan masih ada di proyek. Iya, Kek. Waduh, kakek saya jadi nggak enak nih, Kek. Kakek duitnya palsu, Iya. saya asli, Kek.
Masa tega si mandor ngasih uang saya palsu, uang mainan. Parah Sama tuh, orang Be. tua. Coba gini, Saya ini lagi butuh. Mana itu si mandor tuh? Wah, kemana tuh, Be? Mandornya kayak nggak ada tuh, Be. Mana tuh, Be? Nggak ada juga kelihatannya. Iya tuh, Motornya aja nggak ada. bener tuh. Jadi gimana? Kali depannya kita cari depan, Be. Mungkin mandor ada kali. Juga udah jalan kali ya, Mungkin. udah pulang kali ya. Ayo. Ya udah yuk, kita Iya, jalan aja. Tuh, sabar, Be ya, kalau gitu ya. Iya. Ayo, aduh, bener-bener tuh mandor. Tega sama orang tua mandor tuh. Iya. Sabar, Be. Ntar juga. Cari sana, cari sini nggak Iya. ketemu. Nih, Aduh, kemana lagi sekarang nih? ayo kita duduk dulu, Be, sini, Be. Iya deh. Ngaso dulu, Be. Capek banget, Be. Emang si mandor kurang ajar itu. Tuh, masa tega banget, Be. Nipu orang tua. Iya. Di mana tukangnya di sini? Di dekat sini saya ada, saya. Saya Oh. pernah lihat di... Biasa ada di sini ya? Iya. Iya, salah. Nah, belok sini biasanya suka pada nongkrong di sini juga nih, saya. Nah, itu tuh, saya. Oh itu, Ada oh nih. iya benar-benar. Boleh tuh. Nah. Kita langsung melipir aja nih tanya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ayo kita turun. Tega sekali mandornya itu. Sabar, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak. Pak, Mas. Sehat, Bang. Iya kayak... Mohon maaf kami lagi lewat kebetulan lagi cari Ya, Pak. tukang. Ya, Apakah Bapak dan Mas bersedia untuk bantu bersihkan rumah saya? Saya Iya. kebetulan baru beli rumah baru. Nah, rumahnya itu banyak rumputnya. Apakah Bapak ada kesibukan atau lagi ada proyek yang dikerjakan? kalau saya sih kerja di sini, Pak. Udah selesai? Udah selesai. Oh, Bapak juga ya? Ya sebenarnya saya sih mau, Pak. Tapi mohon maaf, bukan saya tidak percaya. Karena hari ini saya sedang dapat musibah. Oh, musibah apaan, Pak? Mandor saya membayar saya dengan uang palsu. Astagfirullah. Oh, ya Allah. Ya Allah. Coba lihat, Pak. Iya, Iya, uang Syekh. palsu itu ya. Tega-teganya ya. Ya Allah, ya Rabb. Ya udah, saya kebetulan baru beli rumah. Kalau Bapak nggak ada kerjaan atau nggak ada kesibukan, bisa datang ke tempat saya gitu. Iya. Kalau berkenan, Kalau bisa sih besok udah bisa ya, saya. boleh. Betul. Kira-kira Bapak atau Masnya bisa nggak besok? Tapi mohon maaf ya, Bang ya, Pak. Kalau saya kayaknya nggak bisa, Bang. Kenapa? Ya yang lebih paham sih ini membutuhkan Babe lah. Oh. Karena Babe lebih membutuhkan daripada saya, Pak. Oh gitu, Pak. Masya Allah, luar biasa. Saya masih muda lah. Masya Allah. Iya, iya, iya. Jo, lu nggak apa-apa, gue sendiri kering kerja. Apa, Be? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau telah menggantikan rezeki saya yang telah hilang. Terima kasih Pak. Karena saya untuk berobat istri saya yang sakit. Oh, istri di rumah. Bapak kenapa? Sakit Pak. Ya Allah, Masya Allah. Iya. Coba tuh, Allah tidak akan lupa kepada hambanya. Beliau tulus kerja, ketipu, tapi karena ada kebutuhan beliau, Allah langsung ganti. Maka Allah gerakan kita datang ke sini. Betul. Iya. Masya Allah, Alhamdulillah. Izin, Bang. Iya. Ya. Saya mau pulang duluan. Oh, siap, Saya siap. ditunggu ini. Ya udah. Hati-hati di Terima jalan kasih ya, banyak Mas. ya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau- Kakek rumahnya di mana? Daerah Cipinang. Oh, ya udah. dekat. Oh, kebetulan kita ke arah situ. Bisa, Ya udah Syekh. kita ajak. Boleh kita antar ke rumah. Ya, kalau tidak merepotkan Bapak dan Mas. Ya insya Allah sama sekali tidak merepotkan. Ya udah. Allah. Boleh ikut bersama kita? Ya, sekalian Ya, silaturahmi sama nenek ya, Kek. Ya. Udah. baik. Ayo kita ke sana. Ya. Kek, gimana ceritanya sih, Kek? Kok bisa dibayar pakai uang palsu gitu, Cek? Kek, Ya, saya kan memang kerja di proyek itu, Mas. iya. Saya juga biasa nerima uang upah itu mingguan. Tapi Iya. kok mandor ini bayar saya pakai uang palsu, uang mainan.
Saya juga kurang paham maksudnya. Apa ini udah cuma satu proyek aja, 1 minggu apa? Ada kelanjutannya? Kalau untuk saya terakhir aja ini sudah. Tapi biasanya sebelumnya sering dapat job sama Mandor yang ini. Baru kali ini, makanya saya juga nggak ngerti ini. Sebentar pelan-pelan sedikit mas, kayaknya sudah mau hampir sampai. Oh iya, kayak Ya ambil ke kiri ya. ambil kiri aja ya. Oke. Ya beginilah Pak, namanya di kampung. Iya Pak. Kita pelan-pelan aja ya Pak. Ya Mas ya. Yang mana Pak rumahnya ya? Ada di sebelah kanan, ya itu istri saya sedang, ya itu lagi nyapu ya. Iya. Saya parkir di sini nggak Ya apa-apa? bisa. Ya. Cukup. Di sini aja ya. Ya. Bentar ya Pak. Inilah rumah saya Mas. Oh Masya Allah. Hanya sebuah gubuk aja. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ini siapa, Pak? Ini tadi Bapak dan Mas ini nolongin Bapak. Oh, Bapak ketipu. oh iya, Bapak. Bapak, silakan duduk, Pak. Iya, sampai lupa, maaf saya Pak. Bangkunya di belakang, ya, Pak. itu bangkunya. Saya ngambil ya Bu. Iya, iya. Nggak apa-apa, Bu, saya ngambil Bu. Aduh, ya Allah, Bapak. Ini sampai lupa. Habisnya saya masih kepikiran Iya. Ibu. Tadi Ya. Ibu Pak, Bapak tuh maaf ya, Pak, Mas. ditipu. Ya, memangnya Bapak ketipu apa? Tadi Bapak ketipu dibayar sama mandor proyek. Iya. Uang Bapak ternyata uang palsu, uang mainan Ibu. Ah, Masya Allah. Tega sekali si mandor ya, Pak. Kita udah orang nggak punya. Iya. Memang ibu sakit apa? Iya, sebenarnya sakitnya sih sudah sembuh, Pak. Cuma nggak tahu ini biasanya minum obat warung juga sudah sembuh. Tapi ini apa ya? Ya. Batuk sama sakit kepalanya masih ada. Biasanya udah sembuh minum obat warung, Pak. Udah coba bawa ke dokter Bu? Ya itu rencananya saya kan kalau tadi dapat upah mingguan itu Iya. saya mau bawa ke dokter dan Iya. sekalian beli beras. Ternyata mandor bos saya nipu saya tidak tahu. Iya. Ya udah mudah-mudahan insya Allah biar kakek dibalas sama Allah dengan Amin. kebaikan. Karena kakek sudah kerja keras, sudah benar-benar bantu menolong orang, Amin. tulus, tapi ternyata orang itu membalas dengan kejahatan. Iya. Gimana tuh, Syekh? Ya Allah yang balas mereka. Orang udah bekerja keras, udah Iya. keringatan. Nabi bersabda, berilah upah orang sebelum keringatnya kering. Ini beliau bukan diberi upah, malah dikerjain, malah ditipu. Jadi mandornya ini akan kena imbasnya dari Allah. Iya. Pasti Allah akan kasih susah. Kita sabar, mudah-mudahan insya Allah kasih pengganti. Amin. Ya udah, karena Jumat Barkah, ini duit asli, bukan Asli, duit Syekh. palsu ya. Ah. Nah, insya Allah duit asli dan itu diberikan kepada kakek. Ini sebagai Alhamdulillah. pengganti. Kan Allah sudah kasih pengganti kan? Allah tidak Iya. mensia-siakan usaha seorang hamba. Jadi insya Allah besok, jangan lupa saya minta tolong sama beliau, maksimal jam 8 sudah ada di Jalan Haji Mansur. Baik. Rumah nomor 60 ya. Baik. Ya udah. Baik. Ayo, Insya Allah, ya. kita pamit. Makasih Mas. Kita makasih ya Terima Kek. kasih. Hati-hati cepat sehat ya Terima kasih Nek. ya. Ya Allah. Ya, Assalamualaikum. Mari Kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya balikin lagi, Kek. wabarakatuh. Nggak apa-apa, biarin aja di Ya. sini. Ya. 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 Mari, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Masya Allah, Syekh. Tadi kalau ngelihat kakek miris sekali ya, Syekh. Iya, benar-benar. Kok sampai hati ya mandornya bisa ngasih duit mainan gitu. Kesian orang. Dia nggak takut kualat nih orang. Coba dia pikir nanti kalau dia sudah tua, susah cari kerjaan, terus udah kerja setulus hati malah dikasih uang mainan. Itulah Allah Subhanahu wa taala tidak tidur dan Allah memperhatikan gerak-gerik seorang hamba. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, "Wala tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malul zalimun." Artinya, Jangan engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lengah daripada perbuatan orang-orang zalim. Ya, itu harus hati-hati. Orang terzalimi antara dia dan Allah tidak ada batas, tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Antara dia dan Allah langsung. Dan Allah akan menolong dia, mau sekarang atau besok, pasti dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan kakek yang tadi juga alhamdulillah Beliau sih sabar, Sabar, ikhlas, ya. Apa lagi kan? alhamdulillah pas ketemu sama kita juga pas banget sama Jumat berkah ya, Syekh. Betul, alhamdulillah. Kan Allah sudah atur segala-galanya kan? Betul. Nah, Syekh, buat mandornya yang jahat itu berarti bakalan ini dong, Syekh. Bakalan dapat hukuman atau Iya, dosanya kan kayak kita nggak gimana? tahu. Kalau Syekh? dia bermain juga tetap nggak boleh, pantas. Karena orang tua mempermainkan orang itu nggak boleh. Iya, iya, iya. Syekh, saya jadi kepikiran ya, Syekh. Banyak juga yang teman yang bilang, dan saya juga ada beberapa kali ngeliat begitu. Kalau orang baik itu kok meninggalnya cepet ya, Syekh? Nah, terus yang jahat-jahat kadang ya, kayak mandornya ini, ya Allahu alam ya, Syekh. Biasanya umurnya lebih panjang gitu, Syekh. Apa Allah kasih kesempatan dia buat bertobat dulu atau Bisa gimana jadi Allah tuh, kasih Syekh? kesempatan agar dia bertaubat. Bisa jadi Allah kasih istidraj. Dia dalam maksiat tapi dia diberi terus apa yang dia minta. Nah, kenapa orang baik itu meninggal belakangan? duluan lebih cepat gitu Lebih ya, Syekh? cepat daripada orang yang jahat. Sebelum orang yang jahat. Nah, kalau kita masuk taman bunga, kita petik bunga yang mana duluan? Yang baik Yang apa yang paling buruk? indah dong, Syekh. Gitulah. Maka Allah metik bunga yang paling indah duluan. Iya, iya, iya. Bisa betul. jadi kalau dikasih kesempatan hidup lagi, bisa dia berubah. Bisa melakukan kerusakan, maka Allah Iya. cabut dia dalam keadaan baik. Tapi ada yang sampai mikir gini, Syekh. Saya nggak mau jadi orang yang terlalu baik. Nanti saya matinya lebih cepat. Tidak, belum tentu. Itu jangan dikiaskan dengan hal-hal yang terjadi di antara kita. Bisa jadi itu kehendak Allah. Masalah kematian, masalah ulama-ulama dulu berbuat baik bagi ilmu. Ada yang meninggal umur 100 tahun. Ada yang 125 dikatakan dulu. Iya, Syekh. Ada yang 90-an, ada yang 80-an. Masya Allah. Itu nggak ada kaitannya. Itu kita bilang pengecualian. Nah, Syekh, ini sebentar lagi kan kita sudah mau closing nih, Syekh. Boleh kasih konklusinya hari ini seperti apa, Syekh? Harus ditaruh di depan mata, selalu ingat mati. Iya, Syekh. Jangan ingat bahwa engkau akan hidup selamanya. Tidak. Kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki adalah ketika Anda masuk surga Allah. Masya Allah, tapi memang benar. Ketika kita selalu ingat mati, insya Allah kita akan jadi lebih baik terus gitu ya, Syekh. Betul sekali. Mencari bekal buat akhirat nanti. Betul. Masya Allah. Nah, sahabat RTV, nah semoga apa yang disampaikan tadi, apa yang kita alamin bisa menjadi pelajaran buat kita. Amin. Yang baik-baiknya bisa diikutin agar kita menjadi lebih baik ke depannya, agar menjadi bekal kita kelak di akhirat ya, Syekh. Amin, amin. Dan yang buruk-buruk menjadi pelajaran buat kita untuk tidak melakukan hal yang seperti itu. Begitu. Amin. Ya Rabb. Amin. Dan nggak kerasa sudah 30 menit Ustadz on the road, saya Fazul Ahmad dan juga Saya Ahmad Syekh Al-Misri. Ahmad Al-Misri menemani sahabat RTV di Ustadz on the road. Nanti kita ketemu di Ustadz on the road berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.